Institut Teknologi dan Bisnis Tuban akan mewawancarai terkait HAM seperti pada Undang-Undang Dasar pasal 28 sampai pasal 31. Dengan Bapak siapa? Dengan Ibu Popo. Selamat pagi, Pak. Ya, kami mau mengajukan 5 pertanyaan aja, nggak banyak-banyak. Jadi nggak waktunya, Bapak ya. Pertama, apa saja tugas utama Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat? Tugas utama Polres adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian tahun 2022, yaitu yang pertama sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Yang kedua adalah pemeliharaan Kamtibmas. Yang ketiga adalah sebagai penegakan hukum di wilayah Kabupaten Tuban. Itu. Terus bagaimana sih Polres menjalin perlindungan hak asasi manusia di wilayah hukumnya? Perlindungan hak asasi manusia itu adalah kalau di bidang reserse adalah terkait dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah bagian daripada kita melindungi daripada hak asasi manusia, terutama di masyarakat. Dimana kalau ada permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan hukum, itu untuk pelaporannya adalah di Polres Tuban. Kemudian bagaimana caranya adalah sesuai dengan mekanisme yang ada, masyarakat bisa melaporkan baik lewat saluran laporan polisi maupun pengaduan, bisa datang ke sini maupun berkirim surat. Nanti akan kita tangani terkait dengan laporan atau pengaduan yang ada di masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Gitu. Terus apa langkah yang diambil Polres untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi? Langkah Polres Tuban di dalam menegakkan hukum tidak ada diskriminasi adalah kita selalu berpedoman pada peraturan pelaksanaan yang ada. Kita dalam pelaksanaan tugas itu kita sudah diatur dalam penegakan hukum, yaitu berdasarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian ada beberapa perkap, kemudian perpol, perkaba yang mengatur terkait dengan mekanisme penanganan perkara yang ada di Polres Tuban. Jadi kita sudah diatur, kita selalu berpedoman pada aturan-aturan yang ada. Misalnya kalau ada anggota masyarakat yang melaporkan ke Satreskrim melalui SPKT yang di depan itu, kita tangani, kita terima, kemudian akan kita kaji terkait dengan hal tersebut. Apakah ini masuk ke tindak pidana atau tidak, kemudian mekanisme yang ada pada kita berdasarkan KUHP maupun perkap, terutama dari Perpol nomor 6 tahun 2019 maupun dari Perkaba tahun nomor 1 tahun 2023 itu juga sudah mensyaratkan terkait dengan mekanisme penanganan laporan maupun pengaduan yang ada. Jadi kita dalam proses untuk menegakkan hukum adalah bagian daripada kita menegakkan hak asasi manusia itu. Nah, selanjutnya bagaimana Polres menangani laporan masyarakat terkait pelanggaran hukum atau HAM? Secara teknis kita sudah diatur terkait dengan mekanisme penanganan perkara, yaitu berdasarkan KUHP, berdasarkan Perpol nomor 6 tahun 2019, baik Perpol nomor 8 tahun 2001 terkait dengan RJ ataupun berdasarkan Perkaba, itu sudah diatur di dalam petunjuk teknis tersebut. Jadi perlu saya sampaikan bahwa misalnya kalau ada laporan atau pengaduan daripada masyarakat yang masuk kepada kita, itu nanti akan kita tangani, mulai dari kita menerbitkan surat perintah terkait dengan penanganan tersebut dalam level penyelidikan. Kemudian dalam level penyelidikan itu akan kita
periksa, kita undang masing-masing pihak untuk kita mencari keterangan yang sebenar-benarnya. Nah, mungkin nanti kalau dalam proses penyelidikan itu kita bisa menemukan adanya suatu unsur tindak pidana, itu akan kita naikkan statusnya ke arah penyidikan. Di arah penyidikan itu di dalam penyidikan itu kita akan berusaha untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang ada terkait dengan hal tersebut. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk menemukan pelaku tindak pidananya. Kalau sudah ketemu, akan kita laksanakan penanganan lebih lanjut, pemeriksaan maupun pengumpulan barang bukti yang lainnya, guna proses penyidikan itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau sudah berjalan dengan lancar, kemudian kalau sudah lengkap, kita akan melakukan pemberkasan. Kalau sudah diadakan dengan pemberkasan sudah baik, kemudian akan kita kirim ke kejaksaan, di mana kejaksaan adalah bagian daripada proses kriminal justice system. Jadi sistem peradilan yang ada di Indonesia itu mulai dari kepolisian, kejaksaan. Kalau kepolisian itu di wilayah penyelidikan dan penyidikan, kalau di kejaksaan itu adalah wilayah penuntutan, kalau di wilayah pengadilan itu adalah memutus daripada perkara ini. Itu jadi ada tahapan-tahapan. Kalau sudah pelakunya sudah diketemukan, kemudian kita lakukan pemberkasan. Kalau sudah pemberkasan sudah lengkap, akan kita kirim ke kejaksaan untuk proses penuntutan lebih lanjut. Terakhir nih Pak, apakah ada program atau inisiatif Polres untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat? Banyak sebenarnya kalau untuk terkait dengan proses edukasi hukum kepada masyarakat, misalnya lewat program-program Rumah Rembuk, kemudian Jumat Curhat yang biasa kita laksanakan, itu adalah bagian pembelajaran kepada masyarakat terkait dengan mekanisme adanya penanganan permasalahan yang ada di masyarakat. Apakah ini masuk ke tindak pidana atau tidak, itu akan kita telaah lebih lanjut. Tetapi tujuan daripada edukasi penegakan hukum itu adalah memberikan wawasan pada masyarakat bagaimana kalau ada permasalahan hukum yang ada di masyarakat atau menimpa di warga masyarakat, itu proses yang harus dilalui itu bisa berjalan dengan benar. Tujuannya apa? Supaya tidak ada penghakiman di luar hukum yang berlaku. Penghakiman misalnya dilakukan penanganan sehingga kadang-kadang dia dalam posisi korban karena dia melakukan penyelesaian secara mandiri, akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang mungkin akan melanggar hukum. Akhirnya apa? Akhirnya permasalahan itu bukan selesai, tapi akan bertambah. Gitu. Misalnya, kalau biar ada bayangan yang itu ya, misalnya kalau dia dihina, misalnya dihina. Nah, bagaimana proses penanganannya? Silakan langsung laporkan. Apakah itu penghinaan itu masuk ke tindak pidana atau tidak? Penghinaannya masuk ke tindak pidana itu apa? Misalnya dia melontarkan kata kotor atau melaksanakan penistaan nama baik, fitnah, nah, gitu. Mekanisme bagaimana dia bisa mengajukan pengaduan kepada kita? Nah, kan kita tidak lanjuti. Tapi kalau dia melakukan penyelesaian mungkin karena merasa panas, dihina atau apa, akhirnya dia mendatangi kemudian tersulut emosi, kemudian dia melakukan pemukulan. Nah, itu kan akhirnya dia menjadi sebenarnya dia sebagai korban penghinaan atau penistaan, tapi dia akan menjadi pelaku kekerasan, penganiayaan gitu. Jadi mekanisme seperti ini yang perlu kita sampaikan pada masyarakat supaya
jika masyarakat itu mempunyai permasalahan itu, mekanisme yang harus ditempuh itu benar, tidak menurut karepe dhewe. Walaupun dia posisi sebagai korban atau dia posisi mungkin dia merasa benar, tapi ada mekanisme yang harus dilalui terkait dengan penanganan perkara yang ada di tangan, yang ada pada mereka gitu. Jadi dia tahu, oh kalau saya punya masalah seperti ini, salurannya gimana, penyelesaiannya bagaimana. Dengan program-program yang ada di Persuban terkait dengan rumah rembu, kemudian tempat curhat, atau dengan mungkin langsung komunikasi dengan kita, datang ke kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres, itu bisa sharing, Pak saya punya masalah seperti ini bagaimana solusinya, itu bisa. Jadi Polres maupun Polsek itu terbuka 24 jam untuk menerima permasalahan di masyarakat. Karena apa? Permasalahan di masyarakat itu kan ada beberapa, apakah ini masuk ke tindak pidana atau ke ranah perdata atau ke ranah administrasi negara, kan itu ada tiga gitu. Gitu ya Pak. Ya udah Pak, cukup dari kami. Gitu ya? Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Oke. Mohon maaf Pak, mengganggu waktu. Ya, enggak apa-apa. Biar nanti kan sampai-sampai ada tergugah untuk seperti ternyata hukum itu seperti ini ya. Jadi nanti siapa tahu sampai nanti kuliah di hukum atau supaya nanti kalau saya dapat permasalahan itu saya bisa memecahkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan porsinya. Artinya apa? Sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Program-program itu dibuka untuk umum ya Pak? Program yang tadi? Iya, misalnya kalau Rumah Curhat itu kan dari tokoh-tokoh masyarakat yang kita undang, itu kan bisa permasalahan. Misalnya, Pak saya di desa ini loh ada permasalahan seperti gini, kan bisa curhat. Jadi datang ke desa-desa gitu? Iya, biasanya itu kayak Omah Rembuk itu juga di Babin Kamtimas kan ada, kan Babin Kamtimas kan melekat di desa masing-masing, kan bisa sharing. Nah di desa-desa itu kan ada kantor Babin Kamtimas kalau nggak salah itu, atau kalau misalnya tidak ada mungkin kan bisa komunikasi dengan kepala desa. Nah tidak bilari itu antara kepala desa, Babinsa maupun Babin Kamtimas itu kan bisa melakukan komunikasi sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ada. Nah. Ya udah Pak, ya udah lama mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Itu aja? Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.